Bapak Ibu, seperti biasa kita akan mulai firman Tuhan hari ini dengan sesuatu yang fun. Saya ingin mengajak salah satu dari Anda, kalau ada yang mau maju ke depan, kita akan punya pertanyaan dan saya juga punya gift card. Ini 2 untuk Anda, saudara. Sebelum saya undang untuk Anda yang ingin main, berapa banyak dari Anda yang mengenal aktor ini? Will Smith ya, ayo maju ke depan. Saya nggak akan kasih pertanyaannya dulu. Silakan maju ke depan. Ayo, jangan lama-lama nih, nanti waktu khotbahnya habis. Ada 2 gift card untuk Anda. Dari Starbucks. Siapa penggemar Starbucks? Anda bisa, ayo maju ke depan. Ayo, Ko Andrew. Ya, let's go. Beri tepuk tangan untuk Ko Andrew. Woo! Siap? Nanti boleh dibantu lah. Sebutkan 5 film dari Will Smith. Man in Black, 1, 2, 3. Lo jadi kalau Bad Boys. Apa ya? I'm the Legend. Nah, lagi. Ya, nggak belum pernah lihat. Satu lagi. Itu lagi apa ya? Itu acara TV. Spice Disguise. Apa tuh? Oh, Pursuit of Happiness ya. Itu saya kasih contekan. Muhammad Ali ya. Ini Muhammad Ali ya. Ini Ko Andrew. Sekali lagi beri tepuk tangan dong untuk Ko Andrew. Thank you. Thank you for playing. Aktor Will Smith di tahun 2001, saudara, dia memainkan peran sebagai di salah satu film yang berjudul Ali. Anda bisa mendebak kira-kira film ini adalah tentang siapa, saudara? Yaitu tentang petinju legendaris yang bernama Muhammad Ali. Nah, ada beberapa persiapan yang dia harus lakukan untuk memainkan peran ini. Salah satunya yang cukup menarik yang saya baca di artikel, yaitu Will Smith yang waktu itu mungkin lagi di kondisi yang paling teratas. Dia berumur 32 tahun pada saat itu. Dia diajak pergi ke atas gunung Aspen, sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut, saudara. Gunanya untuk apa diajak pergi ke situ? Supaya dia bisa merasakan betapa tipisnya oksigen di atas sana, sehingga dia bisa merasakan bagaimana susah bernafas. Kenapa? Karena di film itu dan di dunia nyata pun Muhammad Ali pernah melakukan pertandingan yang sekali lagi cukup legendaris, cukup memorable, yaitu melawan Joe Frazier. Yang Muhammad Ali bercerita ketika di ronde ke-14, hari ini kan tinju sampai 12 ya saudara, dulu sampai 15. Di ronde ke-14 Muhammad Ali itu sampai gak bisa nafas, tapi dia tetap harus bertarung. Makanya untuk mempersiapkan Will Smith untuk memainkan peran itu, dia harus tahu rasanya bagaimana ketika dia susah bernafas. Makanya dia diajak ke atas gunung. Beberapa dari Anda yang mungkin pernah mendengar Muhammad Ali berbicara, dia adalah seseorang yang sangat jago berbicara. He's really smooth when it comes to talking. Baik kepada reporter, he like to talk trash. Dia suka ngata-ngatain lawannya, saudara. So again, he's really good at talking. Dia sangat jago berbicara. Nah, beberapa kali Muhammad Ali itu harus datang ke lokasi syuting. Dia harus mengingatkan kepada Will Smith bahwa, hey, I don't talk like that, I don't sound like that, you gotta do better. Kamu harus melakukan yang lebih baik karena itu kedengarannya nggak seperti saya, saudara. Jadi intinya selama 2 tahun Will Smith harus mempersiapkan dirinya memainkan peran sebagai Muhammad Ali. Dia membutuhkan waktu 2 tahun untuk mentransformasi dirinya supaya dia bisa mirip dengan Muhammad Ali di film
tersebut. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi. Kita ada di minggu kedua dari seri khotbah kita yang baru, dari seri khotbah pengajaran kita, yang kita beri judul A Cast of Character, yaitu bahasa Indonesianya mungkin sekumpulan dari karakter-karakter, saudara. Di mana seri khotbah ini kita akan memilih satu karakter setiap minggunya dan kita akan belajar tentang karakter tersebut. Tentu aja karakter ini berasal dari dalam Alkitab, karakter yang ada di Alkitab. Nah, di seri khotbah ini seperti yang saya katakan minggu lalu, ini adalah seri pengajaran selama summer, selama musim panas. Jadi mulainya minggu kemarin, nanti akhir Juli baru kita akan selesai selama 7 minggu. Nah, minggu lalu saudara kita mempelajari tentang seseorang yang bernama, ada yang masih ingat? Yairus, saudara. Yairus adalah seorang ayah yang desperate, seorang ayah yang kehilangan pengharapan, seorang ayah yang putus asa. Kenapa? Karena anak perempuannya sakit dan sudah mau meninggal. Jadi dia minta tolong sama Yesus. Jadi buat Anda yang nggak dengar khotbah minggu lalu, Anda bisa ke YouTube channel kita. Anda bisa subscribe, saudara. Mudah-mudahan kita punya 1 juta subscriber someday. Tapi di YouTube channel kita ada sekitar, ada berapa video ya? 599 subscriber. Jadi kita kurang berapa lagi tuh untuk nyampe 1 juta? Kita ada 500 video lebih di YouTube channel kita, saudara. Jadi Anda silakan subscribe, silakan share, saudara. Dan termasuk pesan minggu lalu ada di-upload di sana. Nah, hari ini, saudara, kita akan melihat satu karakter ini. Dan satu karakter ini bernama Nikodemus. Siapa yang pernah mendengar nama itu? Anda pernah mendengar Nikodemus? Ada yang tahu ceritanya tentang Nikodemus? Imam besar, yes. Orang Farisi, ya. Kalau Anda nggak tahu ceritanya, hari ini kita akan lihat karakter ini. Kita akan lihat bagaimana Tuhan memakai seorang Nikodemus. Dan hopefully, mudah-mudahan saya akan bisa membantu kita semua bagaimana menghubungkan cerita Nikodemus dengan kehidupan kita di dunia kita hari ini, saudara. Jadi kalau Anda belum pernah dengar ceritanya, nggak apa-apa. Karena kita akan taruh ayat-ayatnya di layar yang ada di belakang saya ini. Dan we will go through this really fast. Karena ada banyak sekali ayat Alkitab yang akan kita baca. Dan Anda perhatikan baik-baik. Anda siap? Yang siap katakan yes. Ya. Yohanes 3 dimulai dari ayat yang pertama. Adalah seorang Farisi yang bernama, Anda bantu saya, adalah seorang Farisi yang bernama... Oh, enggak ada ya? Ayat pertama enggak ada? Oke. Adalah seorang Farisi yang bernama... Yang adalah seorang... Lalu di ayat kedua dikatakan, ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Jadi Nikodemus itu adalah seorang Yahudi. Ayat sebelumnya nggak apa-apa, thank you. Adalah seorang Yahudi, dia adalah seorang Farisi, dan dia juga adalah salah satu pemimpin dari agama Yahudi. Saudara. Kalau seperti yang saya bilang minggu lalu, Farisi ini adalah kelompok elit, kelompok religius yang elit dari orang-orang Yahudi. Lalu ada sekelompok yang disebut dengan Sanhedrin. Ini juga 72 orang yang paling berpengaruh, 72 orang yang paling penting di kota Yerusalem. Itu namanya kelompok Sanhedrin. Nah, si Nikodemus itu adalah salah satu anggota dari Sanhedrin. Di sini dikatakan bahwa Nikodemus datang kepada Yesus waktu kapan? Bantu saya. Kira-kira kenapa? Takut ketahuan, takut kelihatan kalau dia berinteraksi dengan Yesus, saudara. Kenapa? Dia takut ketahuan karena kelompok Farisi, kenapa? Pulang kerja, ya. Shift 2 selesai malam, ya. Jadi waktu dia datang malam hari kepada Yesus, itu karena dia takut kelihatan dia berinteraksi dengan Yesus. Karena kelompok Farisi dan kelompok pemimpin agama Yahudi ini, mereka biasa berseberangan sama Yesus. Mereka biasa berbeda pendapat. Bahasa Ibrani kunonya mereka ini ciong, saudara, satu dengan yang lain, ya, saudara. Makanya dia datang malam hari. Lalu di ayat kedua dikatakan, dan berkata, Rabi, Anda bantu saya? Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah.
Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertai. Saya sengaja meng-highlight kata kami, saudara. Ternyata Nikodemus itu datang kepada Yesus, dia mewakili beberapa temannya. Mungkin saya membayangkan teman-temannya orang-orang Farisi, orang-orang Sanhedrin. Ada beberapa dari mereka yang mulai goyang, tanda kutip goyang. Mereka mulai percaya kepada Yesus. Yesus ini siapa ya? Kok dia bisa mengadakan berbagai macam mukjizat? Yesus ini siapa sebenarnya? Nah, Nikodemus datang kepada Yesus dengan menggunakan kami. Dia mewakili beberapa dari temannya. Kita pingin tahu nih, Yesus itu berasal daripada Tuhan atau enggak sih? Ya kan? Kalau misalnya orang yang tidak disertai Tuhan, kok dia bisa melakukan begitu banyak mukjizat? Ada sesuatu yang berbeda tentang Yesus yang bikin Nikodemus dan beberapa temannya, orang-orang Farisi ini penasaran. Bukan hanya soal Yesus mengadakan mukjizat, tapi mereka juga penasaran soal hal-hal yang Yesus ajarkan, hal-hal yang Yesus ucapkan. Seakan-akan semua perkataan Yesus itu sedang mengarahkan kita ke arah tertentu. Seakan-akan Yesus itu datang dengan sebuah misi dan dia mencoba untuk menggenapi misinya. Jadi siapa sih engkau Yesus? Kita ingin tahu lebih lagi. Anda masih bersama saya? Nah, Yesus tahu banget apa yang ditanyakan oleh Nikodemus. Yesus tahu banget hati manusia. Yesus bisa tahu apa yang sebenarnya Nikodemus itu pingin tahu. Makanya Yesus menjawab Nikodemus dengan berkata gini, aku berkata kepadamu sesungguhnya, Anda bantu saya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bahasa Inggrisnya born again, dilahirkan kembali. Atau Anda lebih mengenal dengan istilah lahir baru, saudara. Nah, Nikodemus mungkin mikir gini, nggak mungkin saya nggak melihat kerajaan Allah. Yang pertama, saya adalah orang Israel, saya adalah bangsa pilihan Tuhan. Pasti kalau Tuhan sedang melakukan sesuatu, Tuhan sedang membangun kerajaannya, saya pasti bisa melihatnya. Alasan kedua, saya adalah Nikodemus, saya bukan hanya orang Israel, tapi saya adalah pemimpin dari mereka. Kalau Tuhan sedang membangun kerajaannya, kalau Tuhan sedang melakukan aktivitasnya, saya pasti bisa melihat. Tapi Yesus bilang, no. Nggak ada yang bisa melihat kerajaan Allah kecuali dia dilahirkan kembali. Termasuk kamu, Nikodemus. Nah, kalau Anda dengar cerita ini, saudara, sebagai pembaca hari ini, mungkin kita mikir gini, ya maklum kalau misalnya Yesus ngomong itu kepada misalnya pelacur, kepada pemungut cukai, kepada orang berdosa, ya kan. Kamu nggak bisa melihat kerajaan surga kalau kamu nggak dilahirkan kembali. Tapi ini dia ngomong sama Nikodemus, saudara. Nikodemus adalah pemimpin agama yang pekerjaannya adalah supaya dia kelihatan baik. Doa 5 kali sehari, puasa 2 hari seminggu, saudara. Kita mikir waktu baca ini, kalau Nikodemus aja nggak bisa melihat kerajaan Allah kecuali dia lahir kembali, bagaimana dengan kita? Lalu kata Nikodemus kepada Yesus, bagaimanakah mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jangan dibayangin, saudara. Ya. Lalu ayat kelima dikatakan gini, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang, Anda bantu saya, tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 6, Anda bantu saya. 1, 2, 3. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yesus bilang gini, semua dari kita, Anda bisa ada di tempat ini hari ini. Karena kita semua mengalami yang namanya kelahiran secara natural, saudara. Secara daging, ya kan, ketika air ketuban itu pecah, artinya bayi akan segera keluar. Itu adalah kelahiran natural, kelahiran air. Tapi dia bilang, ada kelahiran yang kedua, yaitu kelahiran roh. Ada kelahiran supernatural yang Yesus mengundang kita untuk melakukannya, dan ini merupakan awal yang baru, ini merupakan kesempatan yang baru untuk memulai kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Itu yang disebut dengan born again, dilahirkan kembali. Yesus mengundang kita untuk melalui yang namanya kelahiran roh atau lahir kembali.
born again. Ayat 7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yesus bilang gini, kenapa kamu heran? Kamu kan pemimpin agama, kamu kan sering melihat Tuhan memberikan awal yang baru kepada seseorang. Tuhan memberikan permulaan yang baru, hidup yang baru kepada seseorang. Inilah kesempatan kita untuk mendapatkan kehidupan yang baru, awal yang baru, supaya kita dilahirkan kembali. Terus Yesus memberikan kita ilustrasi ini. Angin bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Dia menggambarkan ketika kita born again, dilahirkan kembali, ketika kita lahir baru, itu seperti angin, saudara. Anda bisa merasakan angin ya, benar? Tapi kadang kita nggak tahu dari mana asalnya, kita nggak bisa mengendalikan kemana angin itu akan pergi, artinya kita nggak bisa mengerti sepenuhnya. Demikian juga ketika seseorang memulai perjalanan baru bersama dengan Tuhan. Ketika mereka dilahirkan kembali, kita nggak bisa mengerti sepenuhnya. Kalau Anda punya teman yang mungkin dia lahir baru, saudara, terjadi dalam kehidupannya, kita nggak melihat orang itu tiba-tiba menjadi sempurna. Tapi kita bisa merasakan, ada yang beda sama orang itu. Ya kan? Tujuan dan arah kehidupan orang itu tuh jadi berbeda. Bukannya tiba-tiba kita jadi sempurna, saudara. Kadang kita mencoba menganalisa teman kita yang lahir baru, kita bilang gini, si itu udah beda loh. Si ini udah beda loh sekarang. Apa sih yang terjadi sebenarnya sama dia? Ya kan? Kadang kita pun gak bisa menjelaskannya sepenuhnya, saudara. Kadang satu-satunya penjelasan kita adalah apalagi kalau bukan pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan orang itu. Nah, itulah maksud Yesus ketika seseorang mengalami kelahiran supernatural, kelahiran yang kedua, kelahiran baru, second birth. Ketika Nikodemus mendengar ini, mungkin respon dia sama seperti respon Anda dan saya kalau Anda lagi ngobrol sama Yesus tentang ini. Nikodemus menjawab Yesus, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti akan hal-hal itu? Nikodemus mikir, kok saya nggak pernah dengar ya hal-hal seperti ini ya? Padahal saya kan pemimpin agama. Mungkin Nikodemus berpikir, saya datang kepada Yesus karena saya punya beberapa pertanyaan. Selesai dia ngobrol sama Yesus, pertanyaan dia bukan kejawab, malah makin banyak, saudara. Lalu ayat ke-13 Yesus bilang gini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu siapa? Anak manusia. Yesus bilang dia yang turun dari surga, dialah yang berasal dari surga, dan dia adalah anak manusia. Bapak Ibu, ini adalah informasi yang sangat-sangat penting. Yesus tahu persis dia ini lagi ngomong sama siapa. Yaitu sama Nikodemus. Yang adalah ahli, pemimpin dari agama Yahudi. Jadi waktu Yesus ngomong anak manusia, Nikodemus tahu persis apa yang Yesus lagi omongin. Anda mau tahu sebenarnya the Son of God, saudara, atau anak Allah, sebenarnya mungkin artinya nggak sesignifikan atau nggak sedalam anak manusia, saudara. Karena the Son of God ada beberapa orang disebut the Son of God. Adam disebut anak Allah, the Son of God. Bahkan Zeus, Anda tahu, dewa dari orang Yunani, itu disebut the Son of God. Tapi ketika Yesus menyebut the Son of Man, anak manusia, itu tidak diragukan lagi. Yesus ini lagi ngomongin apa, saudara? Yesus ini lagi ngomongin Mesias yang adalah anak manusia, the Son of Man. Nikodemus tahu persis apa yang dicatat di kitab nabinya, yaitu Nabi Daniel. Di kitab Nabi Daniel dikatakan bahwa suatu hari nanti the Son of Man akan datang dalam segala kemuliaannya di awan-awan, saudara. Jadi dia tahu persis Yesus ini lagi ngomongin Mesias. Setelah Yesus berbicara mengenai penglihatan Daniel tentang anak manusia, Yesus mengajak Nikodemus untuk melihat cerita sejarah yang lain, yaitu tentang Musa, saudara.
Dikatakan gini, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anda bantu saya. Anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada anak manusia itu beroleh hidup yang kekal. Tidak diragukan Nikodemus tahu persis apa yang Yesus katakan tentang Musa. Kalau Anda tahu ceritanya, Musa membawa keluar orang-orang Israel dari perbudakan di tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, the promised land, saudara. Nah, ada satu poin dalam perjalanan mereka di padang gurun, orang-orang Israel ini digigitin ular dan banyak yang mati. Akhirnya Tuhan bilang sama Musa gini, kamu bikin ular tembaga, bronze, saudara, ular perunggu, lalu kamu taruh di atas tiang. Barang siapa yang digigit ular, mereka harus memandang ular yang ada di atas tiang itu, maka mereka nggak akan mati, mereka akan sembuh. Anda pernah dengar cerita itu? Pernah ya, dengar ya cerita itu ya? Tapi yang buat Nikodemus bingung adalah gini, Yesus kan lagi ngomongin tentang anak manusia nih, tentang Mesias. Tapi kenapa anak manusia, Mesias itu dibandingin dengan cerita ini? Yesus bilang gini, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, digantung di tiang, dan orang yang percaya kepada dia akan memperoleh hidup yang kekal. Loh, Mesias kok digantung di atas tiang? Bukannya orang yang digantung di atas tiang adalah orang yang terkutuk. Bagaimana caranya kok Mesias bisa menderita? Nikodemus bingung bagaimana, saudara, kehidupan kekal itu dihubung-hubungin dengan orang yang tergantung di atas tiang, dengan Mesias yang tergantung di atas tiang. Ya kan? Nikodemus mikir gini, saya tuh diajarin untuk saya supaya dapat kehidupan kekal, saya harus mentaati peraturan-peraturan agama, saya harus jadi orang yang baik, saya harus mentaati hukum agama. Tapi Yesus bilang untuk kamu dapat hidup yang kekal, untuk kamu bisa memperoleh hidup yang kekal, kamu harus percaya akan karya Mesias yang tergantung di atas tiang tersebut. Dan Mesias yang tergantung di atas tiang itu memberikan akses kehidupan yang kekal kepada semua orang. Anda masih bersama dengan saya? Nah, Anda perlu ingat bahwa yang menulis percakapan antara Yesus dan Nikodemus itu siapa? Siapa, saudara? Siapa yang menulis kitab ini yang baru kita baca? Yohanes yang menulisnya, saudara. Jadi waktu Yohanes mencatat cerita interaksi antara Yesus dengan Nikodemus, dia ingin membuat kesimpulan dari percakapan itu. Anda bayangkan sebentar. Misalnya saya sedang menulis percakapan antara teman kita Ahin dan Fani, saudara. Oh, Ahin ngomong begini, saya catat. Terus Fani ngomong begini, saudara. Kan saya yang mencatat kan. Terus saya ingin pull out, keluar dari percakapan itu. Saya ingin menyimpulkan percakapan mereka berdua. Demikian juga ini yang Yohanes ingin lakukan. Setelah dia menceritakan percakapan antara Yesus dan Nikodemus, dia ingin menyimpulkan percakapan tersebut, saudara. Dia ingin memastikan bahwa percakapan ini yang luar biasa ini bisa disimpulkan sedemikian rupa. Kira-kira dia mikir, kalau suatu hari nanti orang membaca tulisan saya, bisakah mereka menyimpulkan Tuhan itu seperti apa? Dan siapa yang menyangka, saudara, apa yang ditulis Yohanes ini menjadi ayat yang paling dikenal di dalam Alkitab? Anda mengerti maksud saya? Yaitu Yohanes 3 ayat. Karena begitu kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena for God so loved the world. Karena begitu besar kasih Allah akan kosmos, akan dunia ini.
Setiap orang yang percaya, setiap orang yang menaruh kepercayaannya di dalam Dia, mereka nggak akan binasa, mereka nggak akan hilang dari Tuhan, melainkan mereka beroleh hidup yang kekal. Saya membayangkan mungkin Yohanes membutuhkan waktu yang lama untuk menyimpulkan percakapan ini, saudara. Percakapan yang luar biasa ini. Dia berpikir gini, saya nggak mau menulis ini dalam bahasa Ibrani. Saya nggak mau menulis ini dalam bahasa Aramaik atau Aram, saudara. Saya ingin menulis kesimpulan saya dalam bahasa Yunani karena pada saat itu bahasa yang universal yang bisa dimengerti oleh semua orang adalah bahasa Yunani. Ayat yang terakhir. Sebab Allah, Anda bantu saya 1, 2, 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk Dia datang bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan dunia. Bayangkan ketika Anda telepon 911, ada orang yang kecelakaan, ada orang yang jatuh, saudara. Begitu 911 datang, begitu ambulan datang, yang mereka pikirkan adalah bagaimana menyelamatkan orang ini terlebih dahulu. Mereka nggak memikirkan kenapa ini bisa terjadi, harusnya jangan begini, lain kali lakukan yang lebih baik dan begini. Mungkin itu nanti, saudara. Tapi yang dilakukan pertama kali is to rescue, is to save. Orang yang perlu diselamatkan, demikian juga dengan Yesus. Dia datang untuk rescue us, menyelamatkan kita. Ketika Anda dan saya butuh transfusi darah, Dia memberikan darahnya untuk kita. Saya akan tutup dengan ini, saya punya beberapa menit lagi. Mungkin dalam cerita ini salah satu hal yang Anda bisa, pertanyaan yang Anda bisa tanyakan dalam kehidupan Anda, berapa banyak dari Anda yang berharap kita bisa mengulang kembali beberapa hal dalam kehidupan kita. Mungkin kesalahan yang kita pernah perbuat. Mungkin keputusan yang salah yang kita perbuat, yang kita pernah perbuat. Mungkin kesempatan-kesempatan yang hilang. Mungkin hubungan-hubungan yang rusak, saudara. Berapa banyak dari kita yang pingin banget yang namanya second chance. Kesempatan kedua. Pertanyaannya mungkin gak, apakah mungkin kita bisa mengulang waktu? Yesus berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita semua sekarang mempunyai kesempatan untuk lahir baru. Born again. Lahir kembali. Sedikit penjelasan tentang born again. Kata born again, kata again, lahir kembali, saudara, lahir lagi, again. Itu di bahasa Yunani ada 2 kata yang artinya again, lagi. Yang pertama adalah palin. Palin itu artinya a repetition of an act, redo what was done before. Pengulangan dari sebuah tindakan, mengulang apa yang pernah dilakukan sebelumnya, itu palin. Tapi Yesus enggak memakai kata ini. Yesus memakai kata yang kedua dari again, yaitu anoten. Anda katakan bersama saya anoten, 1, 2, 3. Anoten, saudara. A repeated action but requires the original source to repeat it. Pengulangan sebuah tindakan, tapi membutuhkan dia yang pertama kali melakukannya untuk melakukannya lagi. Anda mengikuti apa yang saya maksud? Dengan kata lain, dia yang pertama melakukannya, dia harus melakukannya lagi. Dan Yesus memilih kata ini ketika dia berkata, born again. Kita harus dilahirkan kembali. Kalau Anda masih kurang jelas, bayangin lukisan yang terkenal Mona Lisa. Siapa yang gambar Mona Lisa? Leonardo da Vinci, saudara. Palin, yang tadi arti yang pertama dari again, itu adalah ketika saya, Rosid, mencoba untuk mengulang, melukis kembali Mona Lisa, saudara. Anda bisa tebak jadinya kayak apa kalau saya yang melukis. Tapi anoten, kata yang Yesus gunakan untuk born again, itu adalah ketika Leonardo da Vinci sendiri yang akan melukis kembali Mona Lisa. Dia yang menciptakan manusia
Dia yang akan mengulang kembali karyanya. Itu yang Yesus pakai. Anda masih mengikuti saya, saudara? Bapak Ibu, ada sesuatu yang menarik ketika Yesus menggunakan kata lahir baru, born again, lahir kembali. Kelahiran secara definisi itu adalah tindakan yang pasif. Bukan yang melahirkan, tapi kelahiran sendiri itu ada artinya gini, buat dia yang dilahirkan, bayi saudara, bayi tidak memberikan kontribusi apa-apa dalam proses melahirkan. Anda mengerti maksud saya ya? Ibunya yang berusaha untuk melahirkan, tapi bayi itu sendiri, anak itu sendiri tidak melakukan apa-apa dalam proses melahirkan. Yesus menggunakan kata born again bukan usaha kita supaya kita bisa mendapat hidup yang baru, kesempatan yang baru, awal mula yang baru, bukan usaha kita, saudara. Tapi Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya, Dia yang memulihkan, Dia yang mengulang karyanya yang indah. Dimulai dari Tuhan, oleh Tuhan, dan pada akhirnya hidup kita yang baru dipersembahkan untuk Tuhan. Ketika orang Nikodemus mendengar semua ini, pertanyaannya mungkin sama seperti pertanyaan Anda dan saya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Jawaban dari pertanyaan ini, bagaimana mungkin? Itu adalah apa yang Yohanes tulis. Satu ayat yang menjadi permata, yang menjadi intan di dalam semua ayat Alkitab. The crown jewel of all the Bible verse. John 3:16. Ada yang bilang gini, kalau Anda nggak tahu apa-apa tentang Alkitab, kalau Anda nggak pernah baca Alkitab, Anda nggak pernah tahu isi Alkitab, mulailah dari sini. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi kalau Anda tahu semua isi Alkitab, kembalilah ke ayat ini. If you know nothing about the Bible, start here. If you know everything about the Bible, return here. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. For God so loved the world. Oh, saya kirain Tuhan itu marah sama dunia ini. Saya pikir Tuhan itu menghukum dunia ini. Saya pikir Tuhan itu udah tutup mata dan gak peduli lagi akan dunia ini. Dunia yang selalu mempunyai cara untuk merampas harapan-harapan kita. Dunia yang selalu mempunyai cara untuk menghancurkan impian-impian kita. Dunia yang dipenuhi dengan keegoisan manusia yang menyebabkan perang di mana-mana. Tapi Tuhan masih mengasihi dunia ini. Bagaimana cara dia membuktikan bahwa dia mengasihi dunia ini? Dia nggak kasih kita buku. Dia nggak kasih kita hukum dan peraturan-peraturan agama, saudara. Gimana caranya dia mengasihi dunia ini? Dia berikan anaknya yang tunggal bagi dunia ini. Supaya setiap orang, whoever, ini merupakan undangan universal. Setiap orang yang percaya kepadanya, Yesus Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda bisa bayangin beberapa saat kemudian, setelah Yesus ditangkap, Yesus dibaringkan di atas kayu salib. Tangannya dipantek, saudara, dengan paku. Dan mungkin Nikodemus ada di kerumunan banyak orang di belakang. Ini ada apa? Ini ada apa? Dia nggak bisa melihat, saudara. Ada apa ini rame-rame? Dan setelah tentara Romawi selesai memaku tangan dan kaki Yesus, lalu Yesus diangkat dan berdiri secara vertikal. Dari belakang Nikodemus melihat, Mesias yang digantung di atas tiang.
anak manusia yang tergantung di atas dia. Anda tahu gak biasa orang yang disalib itu? Setelah orang itu mati, biasanya mayatnya itu dibuang ke sebuah tempat, saudara. Ada sebuah tempat namanya Gehenna. Gehenna itu adalah asal mula dari kata kita hell atau neraka. Jadi hell atau neraka, Gehenna itu adalah tempat yang real pada saat itu. Di mana mereka membuang semua mayat, di situ banyak tumpukan mayat, orang-orang yang salib meninggal dibuang ke sana. Saudara. Tapi ada cerita yang unik. Di mana ada 2 orang mendatangi gubernur dari pemerintahan Romawi, yaitu Pontius Pilatus. Dan mereka mereka minta mayat Yesus. Anda bisa tebak siapa 2 orang itu? Salah satunya siapa? Nikodemus. Dia mendatangi Pontius Pilatus dan dia minta mayatnya. Dan temannya yang bernama Yusuf dari Arimatea. Temannya ini juga orang Farisi, temannya ini juga orang Sanhedrin, saudara. Berdua mereka mendatangi dan request mayat Yesus untuk ditaruh, untuk diletakkan di mana? Di kuburnya dikubur milik Yusuf Arimatea. Karena pada saat itu orang-orang kaya, mereka membeli lahan tertentu, mereka udah punya kuburan yang sudah disiapkan walaupun orangnya masih hidup. Kenapa? Supaya keluarganya semua bisa ditaruh di situ, dikubur di situ. Yusuf Arimatea menyerahkan tempatnya, kuburannya, supaya mayat Yesus bisa diletakkan di sana, saudara. Bapak Ibu, ini merupakan cerita yang luar biasa. Inilah adalah orang-orang yang bukan orang-orang yang semua pertanyaan mereka sudah terjawab, saudara. Bukan, saudara. Ini orang-orang yang masih mempunyai begitu banyak pertanyaan tentang Yesus, tentang Tuhan. Tetapi mereka beriman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mengasihi, lalu Tuhan memberi. Anda dan saya, kita percaya, dan kita bisa hidup. Boleh saya minta waktu Anda beberapa menit, kalau Anda mau tutup mata, boleh saya berdoa untuk Anda. Saya pastikan saudara ingin mengulurkan undangan kepada Anda semua. Mungkin ada beberapa dari Anda di tempat ini yang berpikir, masa iya sih gini doang? Kita percaya, lalu kita memperoleh kehidupan yang kekal. Mungkin ada beberapa dari Anda di tempat ini yang gak puas. Anda pingin prosesnya lebih sulit, saudara. Anda ingin prosesnya lebih rumit. Saya mau katakan buat Anda yang ingin prosesnya lebih rumit, jangan khawatir, hidup itu mempunyai kerumitan sendiri. Kehidupan itu mempunyai kesulitannya sendiri. Tapi untuk sekarang Yesus mengulurkan undangan. Maukah engkau percaya? Maukah engkau menaruh imanmu dan kepercayaanmu di dalamku? Dan barang siapa yang percaya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Mungkin ada beberapa dari Anda yang tidak pernah mendengar undangan ini hari ini. Bukan kebetulan Anda ada di tempat ini dan Anda mendengar undangan tersebut. Kalau Anda belum pernah menerima undangan tersebut hari ini, ada undangan yang Yesus berikan kepada kita semua. Kepada Anda yang belum pernah menerima undangan. Ada kesempatan kita untuk mempunyai awal yang baru, kehidupan yang baru. Apakah kehidupan Anda tiba-tiba akan menjadi sempurna? Tentu tidak, saudara. Tapi ini merupakan sebuah perjalanan di mana Anda sudah memulai perjalanan itu ketika Anda menerima undangan yang Yesus tawarkan ini, saudara. Mungkin ada beberapa dari Anda di tempat ini yang merasa, aduh nantilah. Aduh saya belum yakin, aduh nantilah saya belum siap. Tapi
sepertinya hati Anda terus melawan karena ada di sisi lain dari hati Anda yang menggerakkan hati Anda. Mungkin hari ini saatnya. Mungkin sudah tidak lagi Anda menunggu-nunggu dan menunda-nunda. Yesus berkata, terimalah undangan yang aku berikan. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus bilang, besarlah kasih karuniaku. Percaya dan terimalah, kehidupan yang kekal akan menjadi milik. Saya ingin memberikan Anda waktu 30 detik, 1 menit. Pada pagi hari ini. Ada beberapa dari Anda boleh mengatakan dalam hati Anda, boleh berurusan dengan Tuhan sendiri. Bahwa saya ingin menerima undangan Tuhan untuk percaya kepada anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Sehingga saya beroleh hidup yang kekal. Mungkin ada beberapa dari Anda yang mempunyai cerita tersendiri bagaimana Anda berjumpa dengan Yesus. Rosid pada waktu tahun 70-an, 80-an, 90-an. Waktu dulu saya kuliah, waktu dulu saya di SMA, saya sudah memberikan hidup saya kepada Yesus. Mungkin hari ini Anda merasa bahwa kehidupan Anda tidak ada progresnya. Yesus ingatkan akan ilustrasinya seperti angin. Anda tidak tahu asalnya dari mana, Anda tidak tahu kemana perginya. Anda tidak bisa mengerti sepenuhnya. Hari ini saya ingin mengajak Anda percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan Anda. Keputusan yang Anda buat 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, sampai hari ini Tuhan terus bekerja dalam kehidupan. Ada tujuan ilahi, ada purpose, ada maksud Tuhan. Anda ada di tempat ini, di kota ini, di rumah tangga Anda, di tempat kerja Anda. Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan Anda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada setiap kami sama. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang ku miliki. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Dan ku hargai Yesus Engkau. Terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Tuhan, berikan kami hikmat yang berasal daripada Tuhan. Bagaimana kami harus menghidupi kehidupan yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Kesempatan yang baru, awal mula yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Kami butuh hikmat Tuhan untuk bagaimana kami bisa memberikan hidup kami sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan
Amin, amin. Sambil